Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita boleh beribadah bersama di pagi hari ini melalui ibadah online di GBI HOT. Saya percaya ibadah di pagi hari ini kita akan merasakan lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus yang luar biasa di masa Pentakosta yang ketiga ini. Sebelumnya saya mengajak jemaat untuk kita sama-sama mengenal apa itu Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita memasuki ibadah di pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk membantu mensupport channel YouTube kami dengan cara mensubscribe dan menekan tombol lonceng di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru di channel YouTube ini. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami boleh ada sampai pagi hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu, semua karena berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami akan memulai ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau turut bekerja atas ibadah ini ya Bapa. Setiap orang yang menyaksikan ibadah ini akan diberkati ya Tuhan, akan merasakan jamahan-Mu ya Bapa. Engkau sertai ibadah ini ya Bapa dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Mau jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yang mau bersuka dan bersyukur bagi namanya, sorakan haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan.
hamba-Mu ya Bapa, mau membawa setiap segenap hati kami kepadamu Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Aba ya Bapa, dalam nama Yesus. Hurala beranga bayase. Haleluya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Yesus Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita nyatakan, haleluya. Besar anugerah-Mu, yes Tuhan, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ira bakara da batashanda bakara da batashanda. Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi Abba, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur untuk hari ini Tuhan, untuk anugerah, pertolongan, perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena kami sudah memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020 ini. Kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan atas hidup setiap kami Tuhan. Bahkan pada waktu kami ada di tengah-tengah wadah COVID-19, kami tetap dapat menikmati kebaikan, dapat menikmati berkat, mujizat, bahkan kemuliaan ya Tuhan. Pagi ini kami ingin beribadah, kami mau datang mendekati mezbah-Mu. Kami ingin menikmati hadirat, perjumpaan dengan Tuhan. Kami ingin berikan yang terbaik dalam ibadah pagi ini. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Kau menolong para imam penyembah yang melayani ibadah ini. Kau mengurapi mereka, agar dengan pengurapan itu mereka dapat menghadirkan suasana surga ya Tuhan. Kami percaya waktu hadirat memenuhi ibadah kami, mujizat pasti terjadi. Yang sakit menjadi sembuh, putus asa, tawar hati menjadi kuat dan bergairah kembali. Yang terikat dibebaskan, yang mengalami jalan buntu akan melihat dan mengalami terobosan. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan setiap benih-benih firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan, setiap kami boleh memperoleh rema-rema
Sehingga Tuhan, rema-rema itu dapat kami bawa ke dalam kehidupan kami. Menguatkan, meneguhkan apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami. 1 pekan ke depan. Tuhan berkati Bapak dan Ibu Gembala kami yang kami kasihi. Rumah tangga, pelayanan mereka. Kau memagari hidup hamba-hambamu ini dengan pagar berapi. Dimanapun hamba-hambamu ini berada. Berdoa Tuhan, Kau buat terobosan dalam pelayanan mereka. Terus berkati keuangan mereka. Lumbung-lumbung mereka. Berkati kesehatan mereka. Bahkan keluarga, anak, cucu, mantu mereka. Dan juga keluarga besar hamba-hambamu ini. Berkati Bapak Antonius Widakdo sebagai wakil gembala. Beserta istri dan anak-anak mereka. Tuhan berkati gembala sidang kami. Bapak Niko Nyotora Harjo, keempat wakil beserta istri dan anak-anak mereka. Berkati Karayon 1 Bapak James Helo Pranoto, kedua wakilnya, istri dan anak-anak mereka. Saat ini kami membawa Indonesia kepada Tuhan, bangsa yang besar. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kesehatan mereka. Tuhan terus berikan hikmat-Mu dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Sehingga dengan hikmat-Mu itu Tuhan, mereka tetap dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Khususnya di hari-hari ini, di tengah-tengah rongrongan paham-paham radikal yang ingin memecah belah Indonesia, menimbulkan kekacauan. Berkati aparat-aparat keamanan TNI, Polri dan semua masyarakat. Berikan kepada kami kesatuan hati untuk menjaga Indonesia ini Tuhan. Mau satukan hati, kami mau hadir setiap kuasa yang bekerja saat ini. Paham radikal, roh disintegrasi, roh perpecahan, kekerasan kami ikat, patahkan, hancurkan. Kuasa serta pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak berkuasa atas Indonesia. Haleluya. Lawat Indonesia ya Tuhan. Karena kami rindu melihat lawatan kemuliaan atas bangsa dan negara kami. Kami sungguh-sungguh minta curahkan hujan pertobatan Tuhan. Hujan pengenalan akan Tuhan. Baik atas pulau, kota, desa-desa di semua provinsi Indonesia ini. Kami rindu melihat tuaian itu terjadi di masa Pentakosta ini. Banyak orang mengalami perjumpaan denganmu Tuhan Yesus. Selubung apapun, penghalang apapun terbuka rontok di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau berkati Menteri Kesehatan, para medis. Berkati gubernur, wakil gubernur dan kota Jakarta ini. Yang mau lepaskan berkat atas Indonesia, atas kota Jakarta, berkat damai sejahtera, kasih persaudaraan, kesembuhan dan pemulihan tercurah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak berkati para pendoa syafaat multimedia yang membuat ibadah live streaming ini bisa berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus. Terus menikmati ibadah ini ya. Haleluya. Haleluya. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal.
Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri.
Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya kita tetap semangat, kita tetap penuh sukacita, karena hari ini pasti lebih baik daripada hari kemarin. Kenapa saudara? Karena Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya. Nah, siapa yang diberkati pagi hari ini boleh angkat tangan. Haleluya. Katakan kanan kiri saudara, kamu pasti lebih diberkati Tuhan lagi. Oh haleluya. Nah, tema khotbah saya pagi hari ini adalah tetap menyala membuat kuat di dalam Tuhan. Ya, tetap menyala membuat kuat di dalam Tuhan. Nah saudara, pagi hari ini bersama-sama kita akan mencermati satu ayat saja di dalam Efesus 6 ayat 10 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku, ini adalah ayat firman Tuhan sebagai satu pesan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus, saudara. Dan pesan ini, saudara, ditulis oleh Rasul Paulus ketika ada di dalam penjara. Dan dia pernah tinggal di kota Efesus ini, ya, Rasul Paulus pernah tinggal di kota Efesus ini selama 3 tahun, saudara. Jadi sangat mengerti seluk-beluk daripada kota Efesus ini. Sangat memahami keberadaan kota Efesus ini. Dan dikatakan, saudara, bahwa kota Efesus ini adalah kota yang penuh dengan penyembahan berhala dan ilmu-ilmu sihir. Karena Rasul Paulus sangat mengerti keberadaan daripada kota Efesus ini, maka Rasul Paulus menekankan setelah ada pesan-pesan sebelumnya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, saudara, Rasul Paulus katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena apa? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat. Tetapi saudaraku, kita adalah melawan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu kuatlah di dalam Tuhan. Saudara, dengan arti kata lain, saudara, hendaklah rohmu menyala-nyala. Hendaklah kamu kuat, atau hendaklah rohmu menyala-nyala. Supaya apa? Rasul Paulus menekankan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, atau rohmu tetap menyala-nyala, supaya kita, saudara, lebih kuat lagi menghadapi tantangan-tantangan. Tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Tetap lebih sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Dan jangan goyah. Karena kita percaya hari-hari ini, saudara, ya, banyak tantangan, banyak godaan-godaan.
Terlebih di sepanjang tahun 2020 ini, saudara, tantangan begitu terus-menerus kita hadapi. Bahkan ada beberapa jemaat yang menelpon saya, saudara, Pak tolong doakan saya. Kenapa? Karena macam-macam, saya menghadapi ini, saya sedang menghadapi pergumulan seperti ini, saya memiliki problem seperti ini. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara, tetap kita kuat di dalam Tuhan. Biarlah kiranya roh kita menyala-nyala, dan jangan pernah kita tawar hati hari-hari ini. Karena Amsal 24 ayat 10, saudara, di sana mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi pada saat kita tawar hati, saudara, kekuatan kita menjadi kecil. Jadi sangat relevan sekali, saudaraku, mengakhiri tahun 2020 ini. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Roh kita harus tetap menyala-nyala. Kuat. K-U-A-T. Kuat. Jadi ini adalah kunci kita, saudara, untuk kita mengakhiri tahun 2020 dan masuk ke tahun 2021. Kuat. Mari kita pelajari. Yang pertama, saudara, kenalilah Tuhan dengan benar. Jadi K itu adalah kenalilah Tuhan dengan benar. Yohanes 14 ayat 6 berkata begini, saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus menjawab pertanyaan Thomas, saudara. Ketika menjelaskan Yesus akan ke sorga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Saudara, apakah kita hari-hari ini sudah mengenali Yesus dengan benar? Walaupun kita Kristen, saudara, apakah benar kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Bahwa Yesus adalah jalan. Jalan artinya apa, saudara? Arah yang harus kita tempuh. Satu arah yang harus kita taati agar kita sampai ke tempat tujuan. Tapi seringkali, saudara, kita sebagai orang Kristen mungkin sudah bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Kita bukan saja mengikuti jalannya Tuhan, tetapi kita mengambil jalan sendiri. Oleh sebab itu, saudara, supaya kita kuat, kenali dengan sungguh-sungguh siapa Yesus itu. Dia adalah jalan, dan kita harus mengikuti jalan Yesus. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Kebenarannya menjadi pedoman kita untuk kita menjalani kehidupan ini, saudara. Kebenaran itu yang harus ada di dalam hidup kita. Sehingga yang terpancar dari setiap langkah kehidupan adalah kebenaran Yesus di dalam diri kita. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sudahkah hidup Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita? Sudahkah kita berani berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku? Beranikah kita sebagai orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, mungkin lahir Kristen, beranikah kita untuk berkata seperti ini, saudara? Ataukah kita seperti Thomas, murid Tuhan Yesus yang sudah sekian lama mengikuti Tuhan Yesus, kemanapun Tuhan Yesus pergi selalu mendengar setiap ajaran-ajaran Tuhan Yesus? Kita juga seringkali mendengar ajaran-ajaran firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi apakah benar kita sudah mengenal Yesus dengan baik, dengan benar? Atau apakah kita seperti Filipus yang dihardik oleh Tuhan Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Wow, saudara, Filipus ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi Yesus katakan, engkau tidak mengenal aku. Saudaraku, kekristenan bukan berbicara tentang keahlian kita berteologi. Bagus kalau saudara belajar akan teologi, bagus saudara. Tetapi tidak semata seperti itu.
Kekristenan itu adalah bagaimana implementasi kehidupan Yesus bisa kita lakukan. Saya akan memberikan satu contoh tes buat kita. Apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Kita harus mengeluarkan buah roh, bukan? Yang percaya bahwa kita diharuskan mengeluarkan buah roh, boleh angkat tangan. Saudara, buah roh itu meliputi apa saja, saudara? Pertama, itu kasih. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah dipenuhi dengan kasih? Kalau ada skala 1 sampai dengan 10, kita ada di skala berapa, saudara? Kasih kita ada di skala berapa? Gak usah saudara suarakan penilaian itu, cukup hati saudara yang menilai. Yang kedua, saudara, sukacita. Apakah kita sudah bersukacita di dalam kehidupan ini? Berapa skala kita di dalam sukacita? Yang ketiga, damai sejahtera. Berapa skala kita? Kesabaran. Nah, seringkali orang Kristen jatuh di dalam hal ini, saudara, tentang kesabaran. Berapa skala kita tentang kesabaran ini? Kemurahan, ya. Lalu ada kebaikan, ada kesetiaan. Berapa skala kita di dalam kesetiaan? Kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini barometer, saudara. Kalau kita sudah benar-benar mengenal Tuhan Yesus, pasti skala kita tinggi. Haleluya. Jadi kenalilah Yesus dengan benar. Yang kedua, utamakan Tuhan. Saudaraku, Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam 5 hari lagi, saudara, bersama-sama kita akan merayakan Natal. Pertanyaannya adalah, apa yang kita cari pada saat kita merayakan Natal? Apakah kita mencari Tuhan Yesus yang tinggalkan surga lalu datang ke dalam dunia ini? Atau kita seperti orang-orang yang di luar sana Natal mencari Santa Claus yang memberikan hadiah-hadiah? Berbondong-bondong ke mall, saudara, mencari barang-barang yang mutakhir, yang terbaru, yang update. Untuk supaya kita tampil, wah, kita sedang mencari Santa Claus, saudara, yang membawa hadiah. Padahal Natal sesungguhnya adalah berbicara tentang Yesus, bukan Santa Claus. Di dalam Alkitab tidak ada Santa Claus, saudara, apalagi pit hitam, saudara. Nggak ada di dalam Alkitab pit hitam, saudara. Tapi kita seringkali di dalam hidup ini lebih tertarik dengan hadiah-hadiah dari Santa Claus, saudara. Saudaraku, Natal berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadilah kita seperti gembala-gembala di Efrata, saudara. Ketika ada malaikat memberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus, lalu respon para gembala itu berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Gembala-gembala di Efrata itu mencari Tuhan, saudara. Ya. Dia lebih mengutamakan Tuhan. Dia datang ke Bethlehem mencari Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita sebagai orang-orang Kristen di hari-hari ini, melalui bulan Natal ini, saudara, hidup kita lebih mengutamakan Tuhan Yesus dibanding hadiah-hadiah duniawi, saudara. Dan apa yang terjadi ketika para gembala itu datang ke Bethlehem? Maka mereka menjadi satu kesaksian. Dan Alkitab berkata, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Pada saat kita mengutamakan Tuhan, saudara, maka kita akan menjadi saksi. Banyak orang yang heran mendengar kesaksian kita dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini yang Tuhan rindukan atas saudara dan saya. Kuat, kenalilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Utamakan Tuhan. Dan yang ketiga, andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang percaya katakan amin. Oh haleluya, ketika kita dalam kesesakan, saudara, kita jangan pernah mengandalkan manusia, karena kalau kita mengandalkan manusia pasti mengecewakan.
Bisa saja manusia memberikan pertolongan satu kali, lalu datang lagi kita kepadanya diberikan pertolongan 2 kali. Oh, masih diberikan saudara. Lalu yang ketiga masih diberikan. Lalu yang keempat, sudah cukup 3 kali aku menolong kamu. Selebihnya kamu usaha sendiri. Gak bisa terus-terusan aku menolong kamu. Saudara, mengandalkan manusia ada keterbatasan. Mengandalkan manusia pasti mengecewakan. Ada pepatah berkata, ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Seseorang kalau memberikan bantuan, pasti berharap ada balasan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saudara, seberapa kali kita menghampiri Tuhan, Tuhan pasti menolong. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan apapun yang terjadi. Jangan andalkan manusia. Karena Yesaya 2 ayat 22 berkata, saudara, jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Alkitab, firman Tuhan katakan jangan andalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan. Oh haleluya. Saudara, di hari Natal ini, hampiri Tuhan. Kenali Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus. Dan yang keempat, tinggikan Tuhan. Mazmur 99 ayat 9 berkata, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Saudara, tinggikanlah Tuhan. Saudara, hari-hari ini, pada saat kita merayakan bulan Natal, saudara, kita menghampiri Tuhan, mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengutamakan Tuhan. Saudara, maka kita harus meninggikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana cara kita untuk meninggikan Tuhan? Dengan doa, pujian, dan penyembahan. Doa adalah selalu terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Doa adalah bagaimana kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Bagaimana keluh kesah kita, saudara, kita ungkapkan kepada Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan. Itu doa. Kalau kita meninggikan Tuhan, saya percaya kita pasti bercakap-cakap dengan Tuhan. Sama seperti seorang kekasih, saudara, sepasang kekasih pasti pengen bercakap-cakap dengan segala cerita-cerita. Yesus adalah kekasih kita. Yesus kekasih jiwaku. Amin, saudara. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Hendaklah kita terus terkoneksi dengan Tuhan melalui doa. Doa, pujian. Pujian itu berbicara tentang ucapan syukur, saudara. Kita di dalam hidup kita banyak pertolongan yang Tuhan kerjakan. Bahkan, saudara, tarikan nafas hidup kita itu adalah pemberian Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ya. Oleh sebab itu, saudara, ada pujian, ucapan syukur. Tarikan nafas hidup kita. Itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Oh haleluya, Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus sangat baik. Coba renungkan, saudara, kalau kita sampai dengan hari ini. Kalau sebentar kita akan tutup tahun 2020. Sudahkah saudara menghitung kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Saya percaya sangat banyak. Sangat banyak, tidak terhitung. Oleh sebab itu, saudara, selain kita terkoneksi dengan Tuhan melalui doa-doa, maka kita terus adakan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Doa, pujian, dan kemudian penyembahan. Betapa besar dan ajaibnya Tuhan. Banyak mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, maka kita harus menyembah Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan satu pesan juga untuk saudara dan saya. Jadilah kita kuat di dalam Tuhan. Jadilah kita kuat. Kuat, K-U-A-T. Kenali Tuhan dengan benar. Utamakan Tuhan.
andalkan Tuhan dan tinggikan Tuhan, maka kita akan kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, dan kita akan siap menyongsong tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan dengan penuh sukacita dan tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Saudaraku, roh kita terus menyala-nyala di hadapan Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yang siap terus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, boleh angkat tangan. Oh haleluya, haleluya. Jadilah sesuai imanmu. Mari saudara, kita akan lakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Nya. Oh haleluya, haleluya. Mari saudaraku, saya ajak kita semua, kalau perlu saudara dimanapun saudara berada, saudara boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita lagu Gloria, Gloria bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, puji Dia, puji Dia. Gloria, puji Dia, puji Dia. Gloria. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami penuh dengan sukacita, di mana kami boleh merayakan bulan Natal, hari kelahiran-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami memiliki kekuatan yang besar daripada-Mu. Dan kami tidak memiliki kekhawatiran apapun juga karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kami. Itulah sebabnya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini, Engkau memberikan kekuatan baru kepada kami untuk kami terus melakukan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, menyelesaikan rencana-Mu yang indah dan sempurna di atas kehidupan kami, dan biar kiranya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya berkat Tuhan limpah atas setiap jemaat-Mu. Engkau memberikan kekuatan yang baru kepada setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kami bersyukur Tuhan, untuk kami boleh mengakhiri tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan. Dan kami siap menyongsong tahun baru, tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan. Ada berkat-berkat baru, ada sukacita baru, pengharapan baru di dalam Tuhan.
Biar kiranya kami terus menangkap pesan-Mu Tuhan, agar hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Gloria bagi Tuhan Yesus, gloria bagi-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat yang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau lawat saat ini Tuhan. Ada mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berputus asa, kami tahu Tuhan hadirat-Mu memberikan pengharapan yang baru ketika kami menghampiri Engkau Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat mereka kekurangan. Tuhan berkati dengan limpah karena Engkau adalah Allah sumber segala berkat. Setiap tangan-tangan Tuhan berkati, jadikan segala sesuatu yang dijadikannya berhasil. Setiap keluarga-keluarga dipulihkan dan diberkati. Setiap keluarga penuh dengan sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan pagi hari ini kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang akan menabur, memberikan persembahan yang terbaik. Biar kiranya apa yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau lihat. Dan kami percaya Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda. Engkau bukakan setiap tingkap langit, Engkau curahkan berkat yang berlimpah. Dan kami percaya setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada tidak pernah kekurangan apapun. Bahkan mereka senantiasa dicukupkan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan pagi hari ini. Dan biar kiranya untuk hari-hari ke depan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, tubuh kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan biar kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami dan kami mempersiapkan hati kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, tetap sukacita, tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janji-Mu. Janji-Mu, pengharapanku. Firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu. Ku mau beritakan kebaikan-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan
kita menjadi saksi bagi Tuhan.